Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, hebat. Semoga di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, kita selalu diberikan Tuhan Yang Maha Esa kesehatan. Amin. Ketemu lagi dengan Bu Royani Fatimah SPD dalam mata pelajaran IPS kelas 9. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai letak, luas, dan dinamika penduduk benua Afrika. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar selama pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk membangkitkan semangat pada pagi hari ini, marilah kita melakukan tepuk PPK. Masih ingat caranya? Ya, tepuk PPK. Religiusitas, nasionalisme, mandiri, gotong royong, integritas. Yes! Oke, pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai benua Afrika. Benua Afrika itu termasuk dalam KD 3.1, yaitu menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan oleh faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan juga politik. Untuk KD keterampilannya nanti yang akan kita bahas pada KD 4.1 menyajikan hasil telaah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan oleh faktor alam, manusia dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan dan juga politik. Silahkan bisa kalian buka dalam buku siswa kalian, buku paket pegangan kalian pada halaman 15 mengenai benua Afrika. Untuk indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai dalam pembelajaran ini, yang pertama menunjukkan letak benua Afrika, yang kedua menyebutkan letak astronomis benua Afrika, yang ketiga menyebutkan letak geografis benua Afrika, yang keempat menjelaskan keadaan alam negara-negara yang ada di benua Afrika, yang kelima menjelaskan dinamika penduduk Afrika. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai melalui kegiatan pembelajaran dengan nanti Bu Yani menayangkan video pembelajaran, karena di dalam siaran radio berarti tidak ada video, ya hanya memutarkan suaranya saja. Diharapkan kalian nanti peserta didik kelas 9 yang pertama dapat menunjukkan letak benua Afrika dengan tepat. Yang kedua bisa menyebutkan letak astronomis benua Afrika dengan benar. Yang ketiga bisa menyebutkan letak geografis benua Afrika dengan benar juga. Yang keempat bisa menganalisis keadaan negara-negara di benua Afrika dengan kritis. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Adapun penilaian
yang akan diambil Bu Yani dalam pertemuan kali ini, nanti ada penilaian sikap. Penilaian sikap itu Bu Yani mengambil nilai dari keaktifan kalian dalam mengikuti pertemuan hari ini. Nanti selama siaran Bu Yani akan memberikan link masuk ke dalam grup WA kalian. Kalian silakan mengisi presentasi dari situ sehingga Bu Yani tahu siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Yang kedua, bisa menilai dari kedisiplinan kalian dalam mengerjakan tugas nanti yang akan Bu Yani share dalam WA. Yang kedua, Bu Yani akan mengambil nilai dari pengetahuan, yaitu kalian nanti akan diberi Bu Yani link untuk mengerjakan soal latihan sebagai pengganti LKPD pada pertemuan pagi hari ini. Untuk nilai keterampilan, nanti kalian disuruh Bu Yani untuk membuat video. Pembagian pembuatan videonya nanti seperti apa? Nanti kita lewat WA grup saja ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi benua Afrika, kemarin kita mempelajari satu benua dalam pertemuan sebelumnya. Kita membahas mengenai benua biru. Benua manakah yang mendapatkan julukan benua biru? Masih ingatkah? Iya, benua Eropa. Kemarin kita mempelajari mengenai benua Eropa. Masih ingatkah kalian mengenai batas benua Eropa, letak astronomisnya, letak geografisnya, keadaan alamnya, dan penduduknya, dinamika penduduknya? Masih ingatkah kalian? Oke, semoga saja masih ingat. Kita coba untuk mengingat-ingat kembali. Letak geografis benua Eropa. Adakah yang masih ingat? Kemarin dikatakan benua Eropa itu diapit oleh 3 benua. Benua mana sajakah itu? Ayo yang ada di kepala, masih ingatkah benua apa itu yang mengapit benua Eropa? Oh iya betul, benua Eropa itu diapit oleh 3 benua, yaitu ada benua Asia, benua Afrika, dan benua Amerika. Selain Eropa yang diapit oleh 3 benua, ada Asia, ada Afrika, dan juga ada Amerika. Ternyata benua Eropa itu diapit juga oleh 2 samudra. Masih ingatkah kalian 2 samudra yang mengapit benua Eropa? Ayo yang ada di Sendang Agung, boleh ikut menjawab. Bedol juga boleh. Balong apalagi boleh juga ikut menjawab. Samudranya samudra apa? Iya, samudranya samudra Arktik dan samudra Atlantik. Tepuk tangan untuk grup Sendang Agung. Masih ingatkah kalian mengenai batas-batas benua Eropa? Kemarin kita mempelajari itu. Eropa bagian utara itu berbatasan dengan mana ya? Samudra yang ada di sebelah utaranya benua Eropa. Samudra Arktik. Kemudian di sebelah selatannya, masih ingat gak? Ada satu benua dan ada lautnya. Benuanya benua apa? Ayo yang ada di Megal. Benuanya benua apa? Benua Afrika. Iya, betul. Kemudian lautnya ada Laut Tengah. Selain Laut Tengah, masih ada lagi, yaitu ada Laut Hitam.
Ternyata anak-anaknya Bu Yani jos semuanya. Tadi masih ingat sebelah utara Eropa berbatasan dengan mana, selatan berbatasan dengan mana. Coba sekarang, masih ingat enggak ya? Eropa bagian barat itu berbatasan dengan mana ya? Iya, betul. Samudra Atlantik. Coba daerah Temaling. Coba ditebak. Masih ingat enggak? Eropa bagian timur itu berbatasan dengan mana ya? Iya, dengan benua Asia. Selain benua Asia, di situ ada juga pegunungan yang membentang yang memisahkan antara Asia dan Eropa. Di situ ada pegunungan Ural. Untuk membangkitkan rasa keingintahuan kalian, coba amatilah video berikut ini. Simak saja. Nah, itu tadi video yang kalian lihat. Ada sekelompok orang yang memiliki kulit hitam, orang-orang kulit hitam yang sedang melakukan dancing, tapi dancingnya ini aneh. Dancing yang dipakai untuk upacara penguburan atau upacara kematian. Pasti bertanya-tanya, dari manakah kebudayaan ini sebenarnya? Oke, kita lanjut masuk ke dalam materi kita. Pada pagi hari ini, kita mempelajari mengenai benua Afrika. Untuk memperjelas, untuk membangkitkan semangat, Bu Yani putarkan dulu video mengenai benua Afrika.
Benua Afrika adalah benua terbesar ketiga setelah Asia dan Amerika. Berdasarkan kepadatan penduduknya, benua Afrika menempati urutan ketiga setelah Asia dan Eropa. Benua Afrika juga disebut dengan julukan benua hitam karena mayoritas penduduknya berkulit hitam. Gambaran umumnya, luas wilayah benua Afrika yaitu 30.295.000 km persegi. Letak astronomis 38 derajat lintang utara sampai 35 derajat lintang selatan. Letak geografis benua Afrika. Menurut letak geografisnya, benua Afrika terletak antara Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Oke, setelah kalian mendengarkan video yang sudah diputarkan Bu Yani tadi, semoga saja bisa menambah rasa keingintahuan kalian untuk mempelajari benua Afrika. Kita lanjut pendalaman materi kita. Benua Afrika itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata Africa, Africa tulisannya, yang memiliki arti atau memiliki makna bersinar. Ternyata benua Afrika itu merupakan benua yang terbesar di dunia nomor 3 setelah Asia dan setelah Amerika. Tahukah kalian luas benua Afrika? Benua Afrika itu memiliki luas kurang lebih 30.290.000 km persegi. Sangat luas karena dia nomor 3 di dunia. Secara letak geografisnya, benua Afrika itu diapit oleh 5 benua. Benua mana sajakah itu? Yang pertama, ada benua Eropa. Yang kedua, benua Asia. Yang ketiga, benua Australia. Yang keempat, ada benua Antartika. Dan yang kelima, ada benua Amerika. Jadi Afrika itu di tengah-tengah diapit oleh 5 benua. Selain diapit oleh 5 benua, Afrika itu diapit oleh 2 samudra. Samudra yang pertama itu ada Samudra Hindia. Satunya lagi ada Samudra Atlantik. Jadi, secara letak geografis, Afrika itu diapit oleh 5 benua dan oleh 2 samudra. Bisa diterima ya? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut kembali. Atas benua Afrika. Afrika bagian utara itu berbatasan dengan Laut Tengah. Bagian selatannya berbatasan dengan Samudra Hindia. Bagian utara dengan Laut Tengah, bagian selatannya berbatasan dengan Samudra Hindia. Sedangkan benua Afrika bagian barat itu berbatasan dengan Samudra Atlantik. Bagian timurnya berbatasan dengan Samudra Hindia.
kemudian berbatasan lagi dengan Laut Merah. Benua Afrika. Benua Afrika itu salah satu benua yang dilalui oleh garis lintang ataupun garis bujur. Dilalui oleh garis khatulistiwa, yaitu pada garis lintang 0 derajat, dan juga garis bujur 0 derajat. Selain itu, benua Afrika dilalui juga garis balik utara dan sekaligus garis balik selatan. Karena letak dia tadi ada di lintang utara dan juga di lintang selatan. Bisa kita lihat letak astronomisnya. Benua Afrika itu memiliki letak astronomis bagian utara itu terletak pada garis lintang 35 derajat lintang utara. Sedangkan bagian selatannya terletak pada garis lintang 34 derajat lintang selatan. Jangan sampai terbalik. Garis lintang bagian utaranya 35 derajat, garis lintang selatannya 34 derajat. Sehingga tadi disebutkan bahwa benua Afrika itu dilalui garis balik lintang utara dan garis balik lintang selatan. Karena letak lintangnya 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Sekarang kita lihat lagi letak astronomis Afrika bila dilihat dari garis bujurnya. Tadi disebutkan garis bujur 0 derajat itu melalui benua Afrika. Kita lihat Afrika paling barat terletak pada garis bujur berapakah? Ternyata Afrika paling barat terletak pada garis bujur 17 derajat bujur barat. Sedangkan Afrika paling ujung timur, terletak pada garis bujur 52 derajat bujur timur. Tadi garis lintangnya terletak pada 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan, sedangkan garis bujurnya 17 derajat bujur barat, 52 derajat bujur timur. Bisa diterima ya? Dengan adanya letak lintang benua Afrika tadi yang terletak pada garis lintang 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan, ini membuat benua Afrika memiliki iklim tropis dan subtropis. Benua Afrika memiliki iklim tropis dan subtropis. Kenapa Bu iklimnya bisa dua?
Karena kalau iklim tropis itu antara lintang 0 derajat sampai 23,5, baik lintang utara ataupun lintang selatan. Sedangkan yang subtropis itu terletak antara 23,5 derajat sampai 40 derajat. Karena ini letak lintang utaranya itu 0 sampai 35, sedangkan lintang selatannya 0 sampai 34. Sehingga punya iklim 2, yaitu iklim tropis dan iklim subtropis. Nah, ternyata benua Afrika itu mempunyai satu daratan, yang daratan ini gabung menjadi satu daratan dengan benua Asia. Daratan mana, Bu, itu? Wilayah benua Afrika manakah itu, Bu, yang masuk ke dalam benua Asia? Yang masuk dalam benua Asia yaitu daerah Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai itu ikutnya benua Afrika, tapi masuk dalam satu daratan dengan benua Asia. Kita lihat sekarang keadaan alam benua Afrika. Benua Afrika itu punya gurun yang sangat luas. Namanya Gurun Sahara. Selain punya gurun yang sangat luas, benua Afrika punya gunung yang paling tinggi. Namanya Gunung Kilimanjaro. Selain itu, keadaan alam benua Afrika, Afrika memiliki sungai paling panjang. Ternyata sungai yang paling panjang di Afrika ini termasuk sungai yang terpanjang di dunia. Sungai apakah itu? Sungai yang paling panjang di dunia namanya Sungai Nil. Nah, ternyata Sungai Nil ini ada di benua Afrika. Sehingga di benua Afrika, di daerah sekitar Sungai Nil, di daerah lembah Sungai Nil, itu menjadi tempat terfavorit orang-orang yang ada di benua Afrika. Sehingga daerah Sungai Nil ini memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi di benua Afrika. Selain punya gurun paling luas, selain punya gunung yang tinggi, selain punya sungai yang terpanjang di dunia, ternyata di benua Afrika itu memanjang sepanjang 6.400 km. Itu dari pantai Laut Merah yang ada di Afrika Timur sampai ke Danau Tanganyika di Afrika Selatan. Itu terdapat lembah celah yang sangat besar. Jadi terdapat retakan bumi yang sangat besar. Namanya The Great Rift Valley. Di
Di daerah benua Afrika terdapat lembah celah yang sangat besar. Namanya The Great Rift Valley. Tuh, keadaan alam benua Afrika. Di awal tadi Bu Yani sudah menyinggung terusan Suez. Ini masih keadaan alam benua Afrika. Tadi ada satu daratan bagian dari benua Afrika yang gabung dengan daratannya Asia. Kenapa bisa gabung? Di sini. Jadi awal mulanya terusan Suez itu pun gabung dengan benua Afrika. Namun karena benua Afrika awal mulanya itu ya ada gandengannya dengan benua Asia yang ada di daerah semenanjung Sinai. Akhirnya sama orang Afrika, sama orang benua Afrika, semenanjung Sinai itu kemudian digali. Dibuat penghubung laut antara Laut Tengah dengan Laut Merah. Karena berpikirnya dengan adanya terusan Suez yang menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah, ini membuat perdagangan yang ada di daerah benua Afrika menjadi ramai karena dilalui oleh pedagang-pedagang dari Eropa yang mau menuju ke Hindia Timur atau menuju ke India. Sehingga menjadi jalan singkat. Jarak antara Eropa kalau mau ke India lebih cepat melalui terusan Suez. Dibandingkan sebelum adanya terusan Suez, itu orang-orang Eropa bila mau ke India itu harus memutari Afrika lewat Samudra Atlantik. Jadi dari Eropa lewat Samudra Atlantik melingkari atau mengelilingi benua Afrika menuju Samudra Hindia baru sampai ke India. Sehingga manfaatnya terusan Suez ini membuat perdagangan yang ada di benua Afrika menjadi ramai. Bisa diterima nggih? Sekarang masuk ke dalam keadaan penduduk benua Afrika. Pada tahun 2020, populasi jumlah penduduk benua Afrika itu kurang lebih mencapai 1.598.147 jiwa. Atau enak-enaknya menyebutnya dengan singkat 1,3 M lebih jumlah penduduk benua Afrika. Benua Afrika itu merupakan benua termasuk benua yang terpadat penduduknya. Sehingga tidak heran bila benua Afrika itu merupakan benua termiskin.
bila dibandingkan dengan benua-benua lainnya. Jadi, penduduk yang ada di Afrika itu sangat padat sehingga membuat benua Afrika itu menjadi benua termiskin dibandingkan dengan benua-benua lainnya. Sekarang kalau dilihat dari ras penduduk yang ada di benua Afrika, ras mayoritas yang ada di penduduk Afrika itu mayoritas penduduknya masuk ke dalam ras Negro atau Negroid. Itu orangnya berbibir tebal, kulitnya hitam, rambutnya keriting. Ini mayoritas penduduk di benua Afrika memiliki ras Negroid. Itu banyak sekali sukunya yang ada di sana. Ada suku Sudan, suku Bantu, suku Zulu, suku Kikuyu, ada juga suku Masai. Itu yang memiliki ras Negro. Orangnya kulitnya hitam, rambutnya keriting, bibirnya tebal. Namun selain ras Negro, benua Afrika penduduknya juga ada yang memiliki atau termasuk ras Kaukasoid. Ini orang-orang keturunan dari bangsa Arab. Ada juga ras Kasoid yang berasal dari keturunan orang-orang bangsa Eropa. Kalau orang Arab itu kulitnya putih kemerah-merahan, tapi kalau yang Eropa kulitnya putih biasa. Biasanya orang-orang suku asli sana, suku pribumi, penduduknya atau penduduk aslinya itu tinggal di daerah-daerah pedalaman. Itu kalau dilihat dari ras dan sukunya yang ada di benua Afrika. Ternyata penduduk yang ada di benua Afrika itu memiliki infeksi penyakit AIDS 2/3-nya orang yang terjangkit AIDS di dunia itu ada di benua Afrika. Jadi mayoritas orang yang kena penyakit AIDS, yaitu penyakit yang disebabkan karena adanya hubungan seks bebas. Nih, mayoritasnya ada di daerah benua Afrika. Kemudian untuk perekonomiannya, daerah benua Afrika itu kaya akan barang tambang. Barang tambangnya itu sangat melimpah. Hasil utamanya itu intan. Dia sampai bisa memasok di seluruh dunia 98%. Intan itu berasal dari benua Afrika. Kemudian selain intan ada juga hasil tambangnya, ada emas. Itu ekspornya hanya 35% saja. Kemudian ada mangan, ada tembaga, dan juga ada minyak bumi. Kalau minyak bumi ini banyak terdapat di daerah
Afrika bagian utara dan juga Afrika bagian barat. Mungkin hanya itu yang bisa Bu Yani sampaikan. Semoga apa yang disampaikan Bu Yani pada pertemuan hari ini bisa membawa manfaat untuk kalian semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Robbil Alamin. Semoga saja kita tetap diberikan Allah kesehatan. Tetap patuhi protokol kesehatan. Pakai masker. Sering cuci tangan. Jaga jarak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.